Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 13 November 2022. Pekan biasa ke-33. Ofisi pekan pertama hari Minggu biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. 40 tahun aku muakkan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Mada. Yesus penyelamat kami hari yang pertama ini, Kau sucikan selamanya dengan kebangkitan mulia. Bangkitkan sekarang ini hati dan semangat kami. Bangkitkanlah kemudian badan kami berkat iman. Bila Engkau datang lagi, kami kan menyongsong pasti untuk hidup seterusnya bersamamu pada Bapa. Perkenankan kami nanti memuji sepenuh hati Bapa, Putra, Roh Mulia, selalu senantiasa. Amin. Pendarasan Mazmur. Pohon kehidupan ditampakkan dalam salib Tuhan. Mazmur 1. Dua jalan kehidupan manusia. Berbahagialah orang yang berharap pada salib dan turun ke air pembaptisan. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang berdosa, tidak menempuh jalan orang sesat, dan tidak bergaul dengan kaum pencemooh. Tetapi yang suka akan hukum Tuhan dan mendaraskannya siang dan malam. Ia bagaikan pohon di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu, barang apa yang dihasilkannya bermutu. Sebaliknya orang berdosa, mereka bagaikan sekam yang dihamburkan angin. Sungguh orang berdosa takkan bertahan dalam pengadilan. Orang tersesat akan bertahan dalam himpunan orang jujur. Sebab Tuhan menjamin hidup orang jujur, tetapi hidup orang berdosa menuju kebinasaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Pohon kehidupan ditampakkan dalam salib Tuhan. Aku telah diurapi menjadi Raja Tuhan di Sion. Mazmur 2. Al-Masih, Raja dan Pemenang. Sesungguhnya mereka telah berkumpul melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Kau urapi. Mengapa bangsa-bangsa bergelora? Mengapa suku-suku mengerahkan pasukannya? Para raja bumi bersiap-siap. Para panglima bersengkongkol melawan Tuhan dan Raja yang diurapinya. Marilah kita patahkan belenggunya. Marilah kita gulingkan penjajahannya. Tetapi Tuhan tertawa dari takhta-Nya di surga. Tuhan mengolok-olok mereka. Dalam amarahnya Tuhan menghalau para perwira mereka. Dan dalam murkanya Ia mengacau balaukan mereka. Tetapi aku telah diurapi menjadi rajanya. Di Sion gunungnya yang kudus. Akan kubacakan surat keputusan Tuhan. Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah puteraku. Pada hari ini aku menjadi Bapamu. Mintalah kemakmuran, makan akan kuberikan. Para bangsa akan menjadi milik pusakamu. Dan seluruh bumi akan kau kuasai. Engkau akan menghancurkan musuhmu dengan tongkat besi. Meremukkan mereka seperti jambangan tanah liat. Dan sekarang ketahuilah hai para raja. Awaslah hai para panglima. Beribadatlah kepada Tuhan dengan takwa. Berbaktilah kepada-Nya dengan gentar. Jangan sampai Tuhan menjadi marah dan kamu binasa. Sebab mudah sekali amarahnya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku telah diurapi menjadi Raja Tuhan di Sion. Engkaulah Tuhanku seumur hidup.
Engkau membesarkan hatiku. Mazmur 3. Tuhanlah pelindungku. Ia membaringkan diri, lalu tertidur, dan kemudian bangkit, sebab Tuhan melindungi dia. Ya Tuhan, betapa banyaknya musuhku. Betapa banyak yang bangkit melawan daku. Betapa banyak yang mengincar hidupku. Tak mungkin Allah menyelamatkan dia. Namun Engkau ya Allah, Engkaulah Tuhanku seumur hidupku. Allahku yang mulia, Engkau membesarkan hatiku. Bila aku berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring, Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bila aku membaringkan diri untuk tidur, pastilah aku bangun lagi sebab Tuhan melindungi aku. Aku tidak takut akan serangan musuh yang dilancarkan melawan daku dari segenap penjuru. Bangkitlah Tuhan, tolong ya Allahku. Pukullah rahang musuhku. Patahkanlah gigi mereka. Ya Tuhan, selamatkanlah aku. Dan berkatilah umat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah Tuhanku seumur hidup. Engkau membesarkan hatiku. Bacaan dari kitab pertama Makabe, bab 4 ayat 36 sampai 59. Adapun Yudas serta saudara-saudaranya berkata, "Musuh kita sudah hancur. Baiklah kita pergi mentahirkan bait Allah dan mentahbiskannya kembali." Setelah bala tentara dihimpun seluruhnya, maka berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Di sana mereka melihat bait suci terlengang, mezbah tercemar, dan pintu gerbang terbakar. Di pelataran bait Allah sudah tumbuh semak-semak seperti belukar atau di salah satu gunung. Semua balai pun di bait Allah roboh juga. Mereka semua menyobek pakaiannya, mengadu dengan sangatnya, dan menaburkan debu di atas kepalanya. Meniaraplah mereka dan meniupi terompet, lalu berseru ke surga. Dalam pada itu, Yudas menugaskan kepada prajuritnya memerangi orang-orang yang ada dalam puri itu,
hingga bait Allah ditahirkannya. Kemudian dipilihnya beberapa imam tak bercela dan taat setia kepada hukum Taurat. Mereka itu mentahirkan bait Allah, dan batu-batu kecil itu diangkutnya ke tempat yang najis. Kemudian berembuklah mereka harus diapakan mezbah korban bakaran yang sudah tercemar itu. Maka mereka mendapat ilham baik untuk membongkarnya, supaya jangan menjadi nista bagi mereka. Sebab mezbah itu sudah dinodai oleh orang-orang asing itu. Mezbah itu pun lalu dibongkar juga. Batu-batunya ditaruh di gunung rumah Allah di tempat yang pantas, hingga ada seorang nabi tampil ke muka yang dapat memberikan ketentuan dalam hal itu. Kemudian diambil mereka batu-batu yang masih utuh sesuai dengan hukum Taurat, lalu dibangun mezbah baru sama seperti yang lama itu. Bait Allah pun dibangun kembali pula. Kemudian bagian dalam bait Allah dan pelatarannya dikuduskan. Dibuatnya perkakas kudus yang baru dan dibawanya masuk kandil, mezbah dupa, dan meja roti sajian ke dalam bait Allah. Akhirnya dipersembahkan korban harum-haruman di atas mezbah baru itu. Dinyalakanlah pelita-pelita di atas kandil itu yang bercahaya di dalam bait Allah. Di atas meja roti sajian ditaruh roti-roti sajian, dan tabir dipasang. Dengan demikian selesailah segenap pekerjaan yang mereka lakukan. Pagi-pagi benar, pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislev, dalam tahun 148, bangunlah mereka semua untuk mempersembahkan korban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah korban bakaran baru yang telah dibuat mereka. Tepat pada jam dan tanggal yang sama seperti dahulu waktu orang-orang asing mencemarkannya, mezbah itu ditabiskan dengan kidung yang diiringi dengan gambus, kecapi, dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah, serta melambungkan lagu pujian ke surga kepada yang memberikan hasil baik kepada mereka. 8 hari lamanya perayaan pentahbisan mezbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita dipersembahkanlah korban bakaran, korban keselamatan, dan korban pujian. Bagian depan bait Allah dihiasi dengan karangan-karangan keemasan dan utar-utar. Pintu-pintu gerbang dan semua balai diperbaharui, dan pintu-pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sangat besar, sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu sudah terhapus. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap jemaah Israel menetapkan sebagai berikut. Perayaan pentahbisan mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan 8 hari lamanya, tepat pada waktunya, mulai tanggal 25 bulan Kislev. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin. Pasal ketiga, bahwa orang harus mendengarkan sabda Tuhan dengan rendah hati, dan bahwa banyak orang yang tidak mengindahkannya.
tetapi sungguh memalukan untuk harta yang tetap dan tidak dapat berubah, untuk pahala yang tidak ternilai, untuk kehormatan yang paling tinggi, dan untuk kebahagiaan yang tak ada akhirnya. Orang malahan sangat segan meneteskan keringat sedikit saja. Engkau mesti merasa malu, hamba yang malas dan suka mengeluh, bahwa orang-orang semacam itu lebih giat untuk kehancuran mereka daripada engkau untuk keselamatan hidupmu. Mereka itu lebih banyak bergembira dalam hal-hal yang hampa daripada kamu dalam kebenaran. Padahal harapan-harapan mereka itu sering sia-sia, sedang janjiku tidak pernah mengecewakan orang, dan tak seorang pun yang percaya kepadaku akan merasa terlantar. Apa yang kujanjikan tentu akan kuberikan, apa yang kukatakan tentu akan kulaksanakan. Asal orang tetap dalam cinta kasihku sampai saat terakhir. Akulah pemberi ganjaran kepada siapa saja yang berbuat baik, dan pemberi cobaan-cobaan kepada semua orang yang hidup saleh. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita mau memadahkan madah Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan.
Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona ini yang sudah mereda tidak bangkit kembali. Semoga tidak ada lagi varian baru COVID yang berbahaya. Kita doakan saudara-saudara mereka yang saat ini terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Marilah kita berdoa juga untuk mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, marilah kita doakan perdamaian di negeri Ukraina yang dilanda perang. Semoga negara-negara yang bertikai, baik Rusia, Ukraina, dan juga negara-negara Barat dan juga Amerika, segera bisa berdamai. Tidak lupa, marilah kita doakan kepentingan-kepentingan bagi keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan menjadikan kami putra-putri terang. Kami mohon semoga kami Kau lepaskan dari kelam kabut kesesatan dan Kau pelihara dalam kebenaran-Mu yang terang benderang. Sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara, kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.